untuk merakit pemancar radio FM, Pak Musa. Nah, kenapa kami coba untuk merakit pemancar radio ini? Dan itu kami gunakan kepada siswa untuk belajar berkomunikasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa. Dan pagi ini kita akan bincang-bincang kepada KSPN Polda NTP, Bapak Kombes Pol Sabto Priyono, dengan tema bahwa implementasi program Prioritas Kalemdiklat. Jadi berbicara program Prioritas Kalemdiklat ini tidak terlepas dengan tema Wandiklat tahun 2025 dengan judul Membangun Keutamaan Pendidikan Polri untuk mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Pada siang hari ini kita akan bincang-bincang kepada KSPN Polda NTT, Bapak Kombes Pol NTB. Selamat siang Pak Sabto. Selamat siang Pak Musan. Alhamdulillah, bagaimana kabar? Sehat Pak ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, Pak Sabto. Terima kasih. Pagi ini mungkin Pak kita akan bincang-bincang dulu. Kita mengawali bincang-bincang kita. Mungkin Pak Kombes Pol Sabto bisa menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita, mungkin bagaimana riwayat singkat Bapak sebagai KSPN sampai mencapai puncak saat ini, menjadi kepala sekolah polisi negara di Nusa Tenggara Barat. Silakan, mungkin Pak Sabto bisa menceritakan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Musan. Perjalanan panjang, mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya. Tapi dalam perjalanan panjang itu kami hanya melalui 20 polda. Pertama dulu, waktu penugasan pertama, lulus dari Akpol di Polda Sumatera Utara, Pak Musan. Ya. Polda Sumatera Utara, sana mulai dari Pamapta, saya bertugas, kemudian Pamapta jadi Kanit, kemudian Kanit Intelkrim, kemudian jadi Kapolsek, jadi Kasat Intel, jadi Kabak Op, kemudian juga bertugas di Polda, Pak Musan, waktu itu, tapi kebanyakan di Direktorat Intelijen di Polda Sumatera Utara. Kemudian Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengikuti Selapa Polri waktu itu tahun 2004-2005 dan akhirnya mengikuti pendidikan Selapa dan kemudian ditempatkan di Polda Nusa Tenggara Barat mulai tahun 2006. Dari Nusa Tenggara Barat di Polda Nusa Tenggara Barat juga kembali ke fungsi intelijen di sana waktu itu di Direktorat Intelijen, kemudian baru menjadi Wakapolres, Wakapolres, betul Pak. Wakapolres Sumbawa Barat waktu itu. Kemudian ditarik ke Polda menjadi Kabak Bindiklat, waktu itu masih ada Kabak Bindiklat. Wah, nah, kemudian memang spesial Bapak ini sebagai pendidik kayaknya nih. Alhamdulillah. Kemudian dari Kabak Bindiklat karena sudah dilebur, tidak ada lagi jabatan Kabak Bindiklat, digeser menjadi Kabak Binkar waktu itu Bapak. Ya, ada sekitar 5 tahunan, kemudian dimutasikan ke Kasubdit Satpam Polsus. Jadi di situ juga awal kita mendidik dan melatih Satpam di Polda Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian baru setelah itu di Biro Logistik sempat menjadi kepala bagian perbekalan umum. Perbekalan umum ya. Kemudian alhamdulillah diberikan kesempatan juga untuk sekolah PKN 2. Jadi setelah PKN alhamdulillah diberikan jabatan menjadi kepala sekolah. Jadi KSPN di Polda Nusa Tenggara Barat mulai bulan April tahun 2023. Jadi
insya Allah bulan April nanti pas 2 tahun. 2 tahun ya Itu Pak. mungkin sekilas perjalanan kami sehingga sampai menjadi kepala sekolah. Dan saya bersyukur sekali bisa menjadi kepala sekolah saat ini. Demikian Pak Mosan. Terima kasih Pak Sabto, ini sudah melanglang buana, ini sudah banyak tentang wawasan dan pengetahuan serta ilmu-ilmu kepolisian yang diserap selama menjadi anggota Polri. Beliau ini sebagai lulusan Akpol sudah melanglang memang, dan saat ini sudah menduduki KSPN, jabatan KSPN dari April 2023, ya betul Pak ya, sampai dengan 2025 sekarang sudah 2 tahun. Terima kasih Pak, berarti Bapak sudah mendidik anak-anak kita, mendidik polisi-polisi yang akan kita gunakan 30 tahun ke depan. Terima kasih Pak Sabto. Mungkin selama menjabat sebagai KSPN mungkin bisa Bapak menceritakan kepada kita dengan latar belakang pohon yang hijau. Bapak menceritakan singkat berdirinya SPN, mungkin pohon yang di belakang menjadi saksi ya Pak ya, berdirinya SPN Polda NTB ini. Silakan terima kasih, Pak Sabto. Saya tiba di Polda NTB tahun 2006, waktu itu awal 2006. Kemudian memang pada saat itu memang ada kejadian banjir bandang di SPN. Nah, ternyata SPN itu baru dibangun, Pak Musan. Oh gitu Pak. Baru bangun, ya pembangunan mulai tahun 2003, kemudian 2004 itu selesai diresmikan oleh Pak Dai Baktiar waktu itu. Nah, kemudian tahun 2006 tiba-tiba ada banjir bandang yang meluntuhkan sebagian besar dari bangunan maupun semua peralatan perlengkapan di SPN. Nah, waktu itu kami sempat juga melihat awal-awal ini, waktu itu sempat berpikir juga, ya Allah, kok tempat sekolah polisi tempatnya seperti ini. Saya berpikir begini, waktu itu. Iya Pak, betul. Jauh dari Mapolda Pak. Perjalanan sekitar 3 jam. 3 jam ke arah namanya Kabupaten Lombok Timur, kemudian masuk dalam lagi di bawah Gunung Rinjani dan di pinggir laut tepatnya. Iya. Ya alhamdulillah kalau musim penghujan seperti saat ini hijau Pak. Tapi nanti kira-kira 2-3 bulan ke depan itu sudah mulai musim panas sampai akhir ya bulan November itu. Kira-kira musim panas yang sangat-sangat ekstrim memang. Nah, tapi alhamdulillah saat ini memang situasi ya hijau Pak, di lingkungan kita hijau sehingga kami juga bisa menanam jagung. Program Pak Presiden kemarin kita ikut terlibat menanam jagung, dan penanaman jagung tidak kita libatkan masyarakat, mohon maaf. Kalau mungkin ada arahan supaya melibatkan masyarakat, kami mencoba untuk tidak melibatkan masyarakat. Ya, jadi kami memanfaatkan lahan yang ada bersama-sama dengan anggota, dan waktu itu masih ada siswa. Iya. Kita ajak, sama-sama kita mengerjakan. Ayo belajar empati, saya ajak demikian. Empati apa? Supaya kita tahu rasanya bagaimana jadi petani. Nah, supaya kita bisa menghargai sebutir nasi, sebutir jagung itu bagaimana. Ya. Nah, jadi kami dalam program Presiden itu lebih mengarahkan ke edukasi di sini Pak. Jadi bukan bagaimana kita untung dapat jagung untungnya berapa, tapi kita edukasi. Edukasi, betul Pak. Sehingga nanti ya kita harapkan lulusan-lulusan cerdik dari sini juga nanti paling tidak kalau terjun ke masyarakat itu sudah pernah mengalami, dan itu Pak, sudah pernah mengalami langsung menanam jagung, menanam ubi di SPN. Sehingga nanti berbau dengan masyarakat itu mungkin ya adalah celah untuk masuk ke masyarakat. Demikian Pak, mungkin kemudian saya lanjutkan nanti supaya nggak ngembang kemana-mana untuk sejarah dari SPN ini. Tahun 2004 diresmikan, kemudian tahun 2006 itu terjadi banjir Pak, banjir bandang karena memang di SPN ini tempatnya, daerahnya atau lokasinya ini salah satunya bekas sungai yang ditutup waktu itu.
ditutup, dibuat tanggul, dan sungai itu dialihkan. Jadi ternyata nenek moyang sungai ini juga tahu sebenarnya itu jalurnya mana. Jadi saat ada terjadi banjir bandang, dia akan kembali ke jalur semula. Demikian. Itu tahun 2006, kemudian untuk SPN ini sampai saat ini saya menjadi KSPN yang ke-10, Pak Nusyan. Ya, sudah 10 kali ke-10 ya Pak Sabto ya. Ya, untuk terakhir saya mudah-mudahan sampai pensiun saya nanti di sini. Ya, kita doakan, Pak. Mudah-mudahan sampai pensiun biar di SPN. Kemudian sekilas tentang SPN juga kami sampaikan tadi, jarak dari Polda itu sekitar 120 km untuk perjalanan sekitar 3 jam. Sehingga kadang-kadang kita memang ada kesulitan apabila ada undangan, PJU harus hadir di Polda. Yang kadang-kadang harus memakan waktu 1 hari untuk ke Polda. Tapi ya nggak ada masalah, kadang-kadang ya untuk saat ini kebetulan Pak Kapoldanya juga alhamdulillah bisa memaklumi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, mohon izin Jenderal, kami ikut Zoom meeting dari SPN. Oh ya silakan. Nah, yang penting siswanya bahagia gitu kan, Pak Sabto ya. Siap. Karena memang harus dijaga karena jauh dari mana-mana, Pak Musan. Rumah sakit jauh, rumah sakit terdekat ya sekitar 100 kilometeran lah. Itu yang rumah sakit yang bagus, yang bisa, sehingga kita hanya kerjasama dengan puskesmas tempat apabila ada siswa yang sakit. Dan kebetulan kita juga ada klinik dengan 1 dokter umum. Ya, yang penting di sini kita selalu saling mengingatkan personel dengan siswa, kita jauh dari mana-mana harus bisa menjaga diri. Betul. Jaga diri kita baik-baik, jaga kesehatan kita. Kita jauh dari mana-mana, jangan sampai kita punya tujuan nanti terkendala, kita sendiri juga yang rugi. Selalu kita tekankan demikian. Nah, kemudian terkait SPN juga, jumlah personil kami memang perlu juga kami laporkan. Ini kalau kita lihat dari jumlah DSP memang banyak kurang, Pak Musan. Kalau lihat DSP-nya itu secara struktural itu 123 personil, tapi kita masih tercukupi realnya hanya 88. 88 personil ya, Pak. Ya. Nah, kemudian itu belum fungsional Gadik. Gadik itu kalau nggak salah ada 57. Tapi kita di SPN ini masih 0, tidak ada Gadik kami. Tidak ada Gadik ya, Pak? Tidak punya Gadik. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan ya kami memanfaatkan para Gadikan. Nah, alhamdulillah para Gadikan itu sendiri sudah hampir 90% lah sudah punya sertifikasi. Jadi sudah layak untuk mengajar. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ya tentunya tugas pokok sehari-hari juga terlibat pengasuh, terlibat sebagai Gadik dan sebagainya. Nah, memang itu sedikit kendala untuk di NTB mungkin secara umum, karena personil di NTB juga mungkin banyak kurang, sehingga untuk di SPN sendiri juga jumlahnya masih terbatas. Tapi alhamdulillah ya kami dengan rekan-rekan, dengan teman-teman bisa bertahan, bisa melaksanakan tugas dengan insya Allah dengan baik. Demikian, kemudian mungkin perlu kami tambahkan lagi, sekitar tahun 2018 itu juga terjadi lagi gempa yang besar di NTB itu, Pak. Itu cukup membuat kerusakan-kerusakan di SPN. Sehingga hingga saat ini ya bangunan-bangunan memang banyak yang masih belum bisa difungsikan dengan baik. Namun untuk kegiatan belajar mengajar siswa untuk sekitar jumlah sampai 400 siswa itu kami masih bisa melaksanakan. Namun yang seharusnya bisa sampai 1000-an itu untuk saat ini memang kami belum, karena memang kondisi bangunan yang sudah banyak yang rusak ya karena gempa, bencana dan sebagainya. Mungkin
Sekilas tentang SPN itu Pak Musan yang bisa kami gambarkan. Baik, terima kasih Pak Sabto. Mungkin kemarin untuk Diktuk terakhir mendidik berapa jumlahnya Pak Sabto? Diktukba Ada 150 siswa ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Sabto. Tadi Pak KSPN sudah menjelaskan, dah menceritakan kepada kita bagaimana berdirinya SPN dari tahun 2006, liku-likunya dihantam dengan banjir bandang, kemudian bagaimana tentang cuaca hujan, bagaimana pada saat hujan kondisi SPN hijau, pada saat musim kemarau warnanya kuning, mungkin itu juga yang mempengaruhi Pak KSPN-nya. Kalau musim hujan rambutnya Pak KSPN mungkin hijau, musim kemarau mungkin warnanya kuning ya Pak KSPN-nya. Itu bercanda Pak SPN. Baik, terima kasih Pak SPN. Tadi tentang inovasi yang sudah disampaikan juga, kami belum tanyakan tapi sudah disampaikan bahwa Pak KSPN saat ini tidak mempunyai gadik. Tapi memanfaatkan gadikan. Tadi untuk melakukan proses pembelajaran di SPN Polda NTP. Dari nol gadik tetapi bisa memanfaatkan gadikan yang ada di SPN. Sehingga proses pembelajaran kepada siswa SPN bisa berlangsung, maupun pembelajaran terhadap Dikbang U, Dikbang Tuk, kemudian Dikbang Spes, Prolat, ini bisa berlangsung maupun Spes bisa berlangsung di SPN Polda NTB. Terima kasih, kami salut dengan Bapak KSPN ini yang mempunyai inovasi. Kemudian juga terima kasih, tadi sudah Bapak KSPN sudah menceritakan inovasi-inovasi yang dilaksanakan seperti mengajak kepada siswa turut serta di dalam penanaman jagung, memberikan edukasi kepada siswa bagaimana berempati kepada masyarakat, bukan melihat hasil jagungnya, tapi bagaimana siswa ini bisa berempati nanti setelah lulus menjadi polisi. Terima kasih Pak KSPN sudah menceritakan. Mungkin masih ada unggulan-unggulan lain yang Bapak laksanakan sebagai KSPN selama menjabat sebagai KSPN Polda NTB. Silakan Pak Sabto. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan di SPN kami ini jauh dari kota. Ya. Masuk dalam arti peralatan komunikasi seperti kita menerima televisi, siaran TV juga tidak bisa tanpa menggunakan internet. Kemudian siaran radio juga tidak bisa karena tidak terjangkau radio yang ada di kota. Nah, dari berangkat itu kami mencoba bersama anggota untuk merakit pemancar radio FM, Pak Musan. Nah, kenapa kami coba untuk merakit pemancar radio ini? Dan itu kami gunakan kepada siswa untuk belajar berkomunikasi. Jadi bagaimana dia berbicara di depan mic dan disiarkan dan bisa didengar oleh teman-temannya lain yang ada di barak. Dan di barak kami siapkan speaker khusus yang punya pemancar atau frekuensi radio. Ya. Nah, dari sana, dari siswa ini juga bisa memanfaatkan untuk jam-jam belajar malam itu kita gunakan mengulangi lagi. Jadi satu membacakan, kemudian didengarkan oleh teman-teman yang lain. Bukan hanya dengarkan secara khusus, tapi mungkin sambil nyemir sepatu, sambil menata lemari dan sebagainya, dia bisa mendengarkan siaran radio yang isinya materi-materi pelajaran yang bisa diulas. Demikian. Itu yang lebih lagi kami juga ingin mengajarkan mereka membiasakan diri bisa berkomunikasi dengan transparan. Jadi apa yang sudah diucapkan itu tidak akan bisa kamu tarik lagi. Jadi sehingga kamu belajar mengucapkan itu berpikir dulu, berpikir 10 kali sebelum kamu ucapkan. Nah, demikian kita ajarkan sehingga artinya siswa ini juga bisa belajar kalau saya berbicara bohong itu nanti didengar orang banyak, nah, nanti akibatnya bagaimana? Sehingga dia harus lebih bisa berhati-hati lagi.
Itu terkait dengan pemancar FM yang kami rakit. Ya memang ini tidak ada izin kalau kemana-mana, karena kami gunakan hanya radius sekitar 3 km di lingkungan SPN. Nah, di samping itu juga bisa kami manfaatkan untuk bangunkan pagi, misalnya dengan trompet pagi, trompet siang, trompet malam, itu kami bisa, termasuk PLB, pengumuman-pengumuman, itu bisa kami gunakan dengan frekuensi radio. Termasuk hiburan-hiburan, Pak Musan. Pagi-pagi, persiapan mandi, kita setelkan musik-musik yang gembira, jadi sambil mandi sambil nyanyi-nyanyi gembira. Itu harapan kita, siswa kita ini meskipun di tempat pelosok bisa bergembira lah. Itu yang pertama terkait dengan pemancar FM. Kemudian masih ada beberapa lagi, alhamdulillah tahun 2024 kemarin awal itu kami bisa mengusulkan dipasang internet, Pak, jaringan internet. Jaringan internet. Ya, bisa. Kemudian dari jaringan internet itulah kami manfaatkan untuk menggunakan televisi atau smart TV yang digunakan di kelas-kelas. Jadi di kelas-kelas itu kami sudah manfaatkan smart TV, ya yang memang smart TV-nya sudah smart, ya kita bisa langsung kita koneksi dengan internet. Yang masih TV lama ya kita tambah alat lagi supaya nanti bisa jadi smart TV. Jadi dengan Android, sehingga di sana proses belajar mengajar bisa lebih lancar. Artinya dari siswa juga tidak merasa asing lagi di tempat yang baru di SPN ini, yang biasanya setiap sehari-harinya berhadapan dengan perangkat-perangkat yang didukung dengan Android. Nah, di SPN yang tidak boleh menggunakan HP tapi masih bisa belajar melihat dengan televisi yang ada fasilitas internet. Dari sana juga tentunya bermanfaat untuk meningkatkan literasi, karena semua sumber, semua pengetahuan, semua referensi bisa dicari di internet. Baik. Nah, kemudian dari instruktur juga dalam mengajar juga lebih enak. Jadi, tampilannya untuk paparan bisa langsung ke televisi. Untuk gadiknya juga kita lengkapi dengan tablet. Jadi pembelajaran bagi gadiknya juga, yang mungkin jadi gadik yang jadul harus dipacu, harus belajar dengan teknologi itu. Sehingga tidak perlu nulis-nulis ke depan, bisa nulis langsung dari tablet tersebut. Kemudian yang terpenting juga di sini, siswa ini dalam perubahan kehidupan dari SD, SMP, SMA yang setiap hari ketemu gadget, masuk di SPN juga masih ada imbangan. Jadi tidak terlalu tidak terlalu stres lah dengan itu. Masih ada lah, oh iya ternyata saya sampai di sini masih bisa. Jadi untuk belajar misalnya dari, ya tergantung instrukturnya, kalau dia bisa berkembang, bisa banyak inovasi, ya mungkin bisa cari kasus-kasus yang di internet, di YouTube misalnya, kemudian bisa didiskusikan, dibahas dengan siswa sesuai dengan mata pelajaran tertentu misalnya. Nah ini memang tergantung dari gadiknya, dan juga memang dampak buruknya ya kalau memang tidak kita awasi, ya nanti bisa keterusan siswa ini mungkin di kelas jam istirahat mungkin lihat-lihat film-film dan sebagainya, ya memang harus dijagain. Oleh karena itu di setiap kelas juga kami pasang CCTV. Baik. Satu sisi untuk memonitor siswa, satu sisi juga memonitor keaktifan dari para gadik. Dan terpenting juga di sana dengan pengawasan CCTV ini membiasakan siswa maupun gadik untuk tertib. Ya. Nah, tertib mungkin ini sejalan dengan kampus integritas ini, Pak, ya, kalau belajar tertib dari awal itu. Jadi membiasakan, karena manusia ini menurut saya memang dari kebiasaan. Jadi kalau kita biasakan melakukan kebaikan-kebaikan, tentunya nanti akan terbiasa melakukan kebaikan.
Itu yang sebenarnya masih banyak lagi nih, Pak Musan, kalau kami. Baik, terima kasih Pak Kaspen. Kemudian di ada satu lagi Ya, sebenarnya yang unik juga di sini, Pak mungkin. Musan, mungkin bisa saya tambahkan. Di tiap bara itu kami lengkapi dengan HT, handy talkie itu, Pak. Ya, HT, ya itu gunanya apa? Itu untuk komunikasi antar bara, antar peleton, dengan perangkat peleton, perangkat kompinya, juga dengan pengasuh. iya. Nah, kenapa kami lengkapi HT ini? Ini kami sampaikan ke siswa, di saat semua alat komunikasi tidak berfungsi, handphone tidak berfungsi, hanya inilah alat komunikasi yang bisa berfungsi. Oleh karena itu ini tempatmu belajar. Dengan jam pelajaran, penggunaan alat komunikasi itu kan sangat terbatas, kalau nggak salah hanya 10 jam pelajaran. Tidak sempat itu untuk belajar. Oleh karena itu kami dari awal masuk, kami lengkapi lah. Di barak itu HT, satu HT yang mereka harus tahu merawatnya, menggunakannya. Dan secara bergantian karena ada piket, itu dia yang bertanggung jawab untuk menggunakan. Laporan situasi, kemudian laporan siswanya, bagaimana kegiatan siswa pada di barak itu semua dilaporkan oleh piket serambi atau piket yang ada di barak, termasuk dantonya. Itu secara bergantian mereka otomatis akan belajar berbicara. Ternyata belajar berbicara ini juga tidak mudah. Kadang-kadang bisa muncul emosi. Nah, dari situlah ternyata HT ini juga bisa untuk melatih kesabaran. Karena begitu dia muncul ucapan-ucapan bernada emosi, pasti akan ditegur oleh para pengasuhnya. Jadi itu juga menjadi sarana belajar. Itu Pak, mungkin perlu disampaikan inovasi yang lain, Pak, masih banyak. Baik, terima kasih Pak Nah, kemudian KSPN. kalau bisa dilihat di belakang, siap. Terima kasih bahwa program unggulan di belakang saya ini, Pak Mujan. Program unggulan Pak KSPN ini sangat banyak, dan program unggulan ini dan inovasi-inovasi yang sudah dibuat atau dilaksanakan oleh Bapak KSPN ini semua mendukung program prioritas Lemdiklat, Kalemdiklat, yaitu kampus integritas, kampus modern, kampus unggul, dan kampus hijau, sehat, dan bahagia. Tadi sudah disampaikan program unggulan yang di ini, pemancar radio FM yang dibuat oleh KSPN ini mendukung program unggulan sehat dan bahagia. Jadi siswa mendengarkan lagu-lagu yang diputar lewat pemancar radio ini membuat siswa maupun para gadik semangat untuk menyehatkan tubuh sampai lari pagi gitu kan, untuk berjalan pagi. Semua memberikan informasi. Demikian juga untuk jaringan internet sudah terpasang, ini mendukung kampus modern. Kemudian juga dengan adanya jaringan internet, pelaksanaan smart TV di kelas bisa berjalan dengan sebaiknya. Kemudian juga para gadik-gadikan juga ini dilengkapi dengan tablet untuk proses pembelajaran. Kemudian juga di barak-barak dipasang CCTV sehingga ada pengawasan terhadap gadik dalam mengajar maupun siswa dalam proses pembelajaran, dan juga penggunaan HT sebagai alat komunikasi, sehingga walaupun jauh dari Polda sekitar 100 kilo dari Polda, dari ibu kota provinsi, kemudian SPN yang di bawah lembah karena di antara sungai, ini membuat jaringan internet atau jaringan yang lainnya agak susah. Ada pemancar radio sebagai alat komunikasi, ini mendukung kampus unggul dan modern. Terima kasih pelaksanaan implementasi program prioritas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bapak Kalemdiklat telah mencanangkan program prioritas Lemdiklat. Ada 4, yang pertama adalah kampus integritas, kemudian kampus modern, kampus unggul, dan kampus hijau, sehat, dan bahagia. Dalam implementasi ini diharapkan kepada SPN, sehingga nanti dalam proses pembelajaran siswa-siswa yang dihasilkan, siswa-siswa yang kita didik ini menjadi siswa sebagai polisi penjaga kehidupan,
polisi pembangun peradaban, polisi pejuang kemanusiaan. Sehingga dalam merefleksikan ini, mereka merefleksikan dalam supremasi hukum sebagai polisi. Kemudian mereka berdialog dalam peradaban yang berbasis modern, moralitas, kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian polisi yang kita hasilkan, yang kita didik, calon polisi yang kita didik, memberi jaminan dan perlindungan terhadap HAM, kemudian memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas, memberikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas berikutnya, kemudian mereka akan kita hasilkan menjadi polisi yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemudian memberikan pelayanan prima kepada publik dan melakukan pengawasan terhadap publik. Kemudian dalam kampus modern sehingga tercipta smart policing, smart management for information, kampus, smart kampus, sampul learning, dan sebagainya. Kemudian juga di dalam kampus sehat dan bahagia. Tadi kami lihat di Polda NTB, Pak Kaspen ini duduk di belakang pohon yang rindang. Ini merupakan kampus sehat, aman, dan asri, kelihatan asri. Kemudian art policing, kampus menjadi ikon wisata sebagai tempat edukasi. Kemudian mendukung program pemerintah. Tadi di dalam program pemerintah untuk penanaman mendukung dalam pertanian, tadi sudah menanam jagung. Kemudian juga kampus mendukung pembangunan seni budaya, tradisi, dan pariwisata, peduli terhadap sumber daya alam, peduli terhadap kemanusiaan, peduli terhadap lingkungan sosial, dan peduli seni budaya dan olahraga. Ini program prioritas Bapak Kalemdiklat tadi sudah diceritakan oleh Bapak Kaspen yang telah dilaksanakan di SPN. Terima kasih Pak Kaspen. Mungkin ada lagi yang perlu Pak Kaspen sampaikan tentang program-program unggulan maupun inovasi yang mendukung terhadap program prioritas Kalemdiklat ini di di SPN Polda NTB. Siap. Terkait dengan kampus atau implementasi kampus integritas kemanusiaan, kami membuat simpel sebenarnya untuk para siswa ini. Kalau di Polda, di Polres itu kan biasanya slogan untuk selamat pagi, misalnya pada saat apel itu kan, selamat pagi kami, selamat kami pagi, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, kan itu. Ya, betul. Nah, untuk DSPN ini memang kami rubah, kami tanamkan jadi kalau ada pimpinan apel misalnya mengatakan selamat pagi, maka jawabannya selamat pagi kami siap melindungi, mengayomi, dan melayani. Yang kami tanamkan. Artinya apa? Dengan slogan atau ucapan itu untuk merubah mindset. Jadi saya ini dididik jadi polisi, tugas saya melindungi hanya 3 hal inilah dulu. Melindungi, mengayomi, melayani. Melindungi, melayani, melayani. Dalam hal apapun, pokoknya tugas saya ini harus melindungi, mengayomi, melayani. Nah itu yang simpel pertama kami. Berarti menanamkan dari sejak awal bahwa mereka akan melindungi, mengayomi, dan melayani. Dan melayani. Jadi apapun yang dilakukan polisi ini harus bersifat melindungi, mengayomi, dan melayani. Artinya mau itu penjahat, mau itu masyarakat umum, mau itu korban, mau saksi, dan sebagainya. Pokoknya harus ada pelindungan, pengayoman, dan pelayanan. Itu yang ditanamkan di mindset anak didik kita dan personil kita tentunya. Demikian. Baik, terima kasih. Siswa ini nanti akan mengingat bahwa KSPN saya setiap hari melindungi, mengayomi, melayani. Jadi kalau seandainya nanti kita sudah pensiun, mereka sudah menjabat, mungkin sudah pangkat AKBP, sudah ada yang Pamen atau Pama, akan ketemu Pak Sabto, melindungi, mengayomi, melayani. Pasti dia kata, wah ini pernah menjadi siswa saya. Terima kasih Pak Kaspen. Terima kasih Pak Kaspen. Terima kasih Pak Kaspen Polda NTB. Kita sudah berbincang-bincang pada siang hari ini. Pak Sabto, terima kasih bahwa bincang-bincang kita berkaitan dengan tema implementasi program prioritas kita Kalemdiklat ini sudah kita laksanakan. Semoga apa yang kita bicarakan ini
menjadi semangat buat kita, pemicu buat kita untuk mendidik anak-anak kita, siswa-siswa kita, kemudian polisi-polisi yang mengikuti program pendidikan baik Dikbang Spes maupun Prolat yang di SPN maupun Diktuk yang akan kita laksanakan pada bulan Juli lagi nanti ini. Kita berharap mereka akan kita menjadi polisi-polisi sebagai penjaga peradaban, pejuang kemanusiaan, dan penjaga kehidupan. Sekali lagi terima kasih Pak Sabto. Salam hormat kami kepada para gadikan, para pelatih, instruktur, dan semua personil yang ada di SPN Polda NTB. Salam hormat kami dari Lemdiklat Polri. Selamat pagi.